Ya, pokoknya sekarang kamu pastiin Pak Alex nggak bisa mengakses informasi dari staf kita. Terus, kamu jangan lupa bilangin sama Rena, hati-hati kalau dia bicara dengan sekretarisnya Pak Alex ya. Jangan sampai timnya Pak Alex masuk ke dalam area tim kita. Kamu ngerti kan? Oke. Kenapa Mama nyebut-nyebut nama Om Alex? Mama ada urusan lagi sama Om Alex? Apa jangan-jangan Mama diganggu lagi sama Om Alex? Rizky, kamu tenang aja ya. Sekarang Mama bisa pastiin keberuntungan sedang ada di pihak Mama. Karena sebentar lagi perusahaan Om Alex akan lepas dari Mama. Jadi kamu nggak perlu cemas lagi ya sayang. Oh ya, terus masalah Pangeran gimana? Kamu udah sempet ketemu sama Pangeran? Udah sempet ngobrol? Udah mah, Pangeran juga udah cerita semuanya ke anak-anak. Kalau bukan aku penyebab Pangeran kecelakaan. Jadi sekarang namaku udah bersih deh mah. Syukurlah, kalau gitu Mama ikut lega dengernya. Aku juga ikutan lega Tante, karena dari awal aku percaya kalau emang Rizky nggak bersalah. Makasih ya Naomi, kamu udah sabar dampingin Rizky terus. Sama-sama Tante. Semoga hubungan kalian bisa jadi sekuat hubungan Putri dan Pangeran. Mereka menghadapi masalah sama-sama, berjuang juga sama-sama. Iya Tante, aku juga berharapnya kayak gitu kok. Oh ya, ngomongin soal Pangeran sama Putri, kayaknya ada yang beda sama sikap Tante Nawang. Beda gimana maksud kamu? Tante Nawang kayak ngebatesin gitu, Putri jalan sama Pangeran. Gini, jadi tadi siang Pangeran janjian sama Putri. Tapi tiba-tiba Tante Nawang ngajak quality time Putri. Nah, terus akhirnya Putri sama Pangeran batal ketemu. Tapi tiba-tiba Tante Nawang ngajak si Tristan. Itu ceritanya. Kenapa ya Tante Nawang ngelakuin itu ke Pangeran? Masa sih Bu Nawang ngelakuin itu? Makanya kita semua juga bingung. Apalagi Pangeran lebih bingung lagi. Sikap Bu Nawang jadi aneh sekali ya. Apa mungkin Bu Nawang udah tahu soal Alex yang udah membunuh Pak Jaka? Itu kenapa Bu Nawang terkesan memberi jarak sama Pangeran dan Putri. Tapi dari mana Bu Nawang bisa tahu soal itu? Karena Pak Raymond sendiri kan ngelarang aku buat ngungkapin semua itu di depan Bu Nawang. By the way, kita jadikan ke restoran rekomendasi aku. Iya dong. Sekarang Tante terserahin aja sama kalian. Kalian mau ajak Tante kemana, Tante ikut. Ini dia restoran favorit keluarga aku Tante. Di sini itu ada dessert enak banget. Aduh, Tante tuh penasaran sama dessert rekomen kamu tadi. Tante harus coba ya. Kamu juga ya, Riz? Boleh? Wah, gawat. Ternyata Pak Raymond sedang makan malam bersama keluarganya di sini. Aku harus pergi dari sini sebelum Bu Nawang melihat aku. Mama kenapa kok tiba-tiba bengong kayak gitu sih, Ma? Rizky, kayaknya sekarang juga kita harus pergi dari sini. Karena Mama lupa ternyata malam ini tuh ada janji sama klien Mama. Masa harus sekarang juga sih, Ma? Iya, malam ini juga. Ya kenapa nggak ditunda besok aja sih, Ma? Aduh, nggak bisa Rizky. Besok pagi itu klien Mama harus pergi ke New York. Jadi Mama nggak bisa tunda itu, Mama harus malam ini juga ketemuannya.
Itu kan Lydia. Sepertinya dia udah melihat aku dan coba menghindar. Yuk. Lydia? Yuk. Lydia? Kenapa Lydia harus kesini juga sih? Kenapa Bapak kayak nggak suka gitu ya lihat Tante Lydia di sini? Pipi tinggal dulu sebentar ya. Kok sikapnya Tante Lydia aneh banget ya? Guys, sumpah gue bingung banget. Tujuan kita makan malam ini buat apa sih? Seperti peraneh. Jangan kan lu Mel, gua aja bingung kenapa harus di sini dinner sama kalian. Yaudah kalau gitu gue mau pulang aja supaya ini nggak jelas banget. Jangan dong Mel. Iya tapi gue udah bosen banget. Jangan. Udah dari sini aja nanti lo malah kena marah lagi. Terserah lu lah. Kamu dari mana aja Lydia? Kita udah lama lo nggak ketemu. Saya nggak kemana-mana karena saya harus ngurusin perusahaan saya, Bu Nawang. Jadi saya nggak bisa ngapa-ngapain lagi, cuma ngurusin perusahaan saya aja. Oh, tapi kamu mau makan di sini juga kan? Iya, tadinya kami mau makan di sini, cuman ternyata saya lupa. Saya tuh ada janji sama klien saya. Jadi saya harus permisi dulu ya, Bu. Lebih baik makan di sini aja. Makan sama keluarga saya, ya? Iya. Maaf sekali ya, Bu. Saya bukannya menolak ajakan Bu Nawang. Saya kepingin sekali makan bersama keluarga Bu Nawang. Tetapi saya ini benar-benar nggak bisa ditunda. Saya janji sama klien saya malam ini. Saya ada meeting. Kenapa Pipi dan Lydia sampai harus menutupi fakta yang sebenarnya dari aku? Aku benar-benar kecewa saat tahu ternyata Pak Alex yang tega membunuh Mas Jaka. Iya nih Bu Lydia mau meeting sama kliennya, kita jangan ganggu. Tapi Pi, waktu Mimi terakhir ketemu Lydia, ada pembicaraan kita yang belum selesai kan Lydia? Benar kan Lydia? Jadi lebih baik kita selesaikan kan?
Sebentar ya, Bu. Untung ada telepon masuk. Jadi aku punya alasan untuk cepat pergi dari sini. Bu Nawang, saya harus sekarang juga pergi dari sini karena klien saya udah telepon saya ini. Kamu yakin, Lydia? Kamu kan belum lihat. Mungkin bukan klien kamu yang telepon. Mi, kita hargai privasi Bu Lydia, oke? Ya, cukup. Kenapa Mama malah tegang banget? Padahal Tante Nawang kan cuma nawarin makan malam bareng keluarganya. Iya, udah sih. Kalau memang kamu ada keperluan dan nggak bisa makan malam sama keluarga saya, nggak apa-apa. Tapi untuk lain waktu, kamu mau kan ketemu saya? Untuk membahas masalah kita yang belum selesai. Iya, dengan senang hati Bu Nawang. Nanti kita atur lagi waktunya kapan kita ketemuan ya, Bu? Iya, Lydia. Iya, permisi. Terima kasih, Lydia. Ya. Pak Raymond, mari. Oh, Tante. Ayo. Bu, Om, thank you buat undangan makan malamnya ya. Oh, iya Tristan. Ibu juga makasih banget karena kamu udah seharian ini loh nemenin Ibu Putri, bahkan juga makan sama keluarga Ibu. Makasih ya. Iya Bu, sama-sama. Kamu ngomong begitu bukan karena sungkan kan sama Ibu. Ibu tahu loh kamu tuh orang sibuk dan Ibu tuh salut banget sama kamu Tristan. Bener tuh? Karena masih muda, kamu udah buat bisnis. Wow. Yes, Pipi juga setuju. Kamu pekerja keras. Bangga saya sama kamu. Good, very good. Pipi aja bangga, apalagi Ibu. Oke. Bu, Om, kalau gitu aku pamit ya. Oke. Mel, Put, dadah. Hai. Dadah. Hati-hati Setuju? ya. Yuk, hati-hati. Hati-hati, Tan. Ya, hati-hati, Tan. Dad, kayaknya aku pulang naik taksi online aja ya. Soalnya aku nggak mau sempit-sempitan. Loh, Dedi kan bisa di depan sama Jojo, emang kenapa? Ya tapi tetap aja sempit nggak sih, Dad? Mel, Pipi bener. Ya, kan kita bisa sama-sama. Tapi sempit-sempitan, Bu. Tapi kan ini udah malam. Ibu khawatir kalau kamu naik taksi online sendirian lagi. Gimana kalau biar aku yang temenin Mel naik taksi online aja pulangnya? Jadi biar Ibu sama Bapak juga nggak khawatir. Put, ini udah malam. Kamu nggak mau kemana-mana lagi kan? Enggak kan, langsung pulang kan sama Mel. Masih jam 7 kok, Bu. Malam dari mana? Iya, tapi buat Ibu ini udah malam. Ibu khawatir aja. Ya udah gini aja, kalau mau naik taksi online, pesen sekarang aja, biar kita bisa konvoy, oke? Oh, kalau gitu Ibu aja yang pesen deh. Tunggu ya, sebentar. Kenapa Mimi jadi seperti kurang percaya diri ke Putri? Sebenarnya apa yang lagi Mimi pikirin ya? Dari tadi aku perhatiin sikap Mimi aneh banget. Ternyata Bapak juga ngerasain apa yang lagi gue pikirin. Seharian ini emang sikap Ibu tuh aneh banget. Beda dari biasanya. Kayaknya emang ada yang Ibu sembunyiin deh dari kita semua. Kalau aja gue bisa dengar suara hati Ibu, pasti gue nggak akan ngerasa penasaran kayak gini.
Aku masih penasaran. Kenapa sikap Mimi jadi aneh banget malam ini? Sebenarnya aku mau menanyakan soal ini, tapi aku nggak tega liat Mimi capek ini. Mi? Bi, maaf ya, Mimi capek banget. Mimi boleh bobo nggak ya? Ya, boleh. Sure. Semoga saja Mimi nggak punya rahasia sedang dia sembunyikan dari aku. Lo merasa ada yang aneh gak sih sama ibu? Kayak sikapnya tuh aneh aja. Gue kepo deh. Put, lo kok malah diem aja sih? Gue tuh bener-bener kepo banget kenapa sikap ibu kayak gini. Kan lo tuh sama Tristan yang seharian sama ibu jalan. Harusnya lo bisa jelasin dong. Mel, gue tuh capek banget. Iya, tapi kan kalau misalnya ngomong gak perlu tenaga kali, tinggal ngomong aja, gak capek kan? Ya tapi gue gak punya tenaga, gue gak mood buat ceritain semuanya. Gue tuh sekarang butuh bahu untuk bersandar, untuk tidur. Maksud lo? Gue mau pinjam bahu lo. Iya, gue gak mau. Udah deh, please deh. Apaan? Sebentar doang. Sebentar. Gue bener-bener capek banget. Males banget sih bahu gue dijadiin bantal sama cewek asongan.